sehingga menguntungkan bagi organisasi. Nah, ini kita masuk dulu, jelaskan dulu mengenai, loh, kok ketutup? Tes. Sekarang udah ada suaranya, maaf tadi saya logout dulu. Tadi kayaknya ada sambungan internetnya kurang bagus. Sekarang udah kedengaran kan teman-teman suaranya saya? Halo teman-teman? Ada yang dengar suara saya sudah terdengar? Halo? Teman-teman? Belum? Teman-teman yang lain Mbak Yuliana doang yang nggak bisa dengar atau semua teman-teman? Tutor. Tes, 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 tes. Tes, tes.
bisa dengar suara saya? Halo? Halo teman-teman? Sudah bisa? Sudah bisa dengar saya? Sekarang sudah bisa? Halo? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Kita lanjut ya. Jadi teman-teman tadi dengarnya sampai mana? Yang sampai ini udah belum? Yang mana ya tadi kita ya? Yang ini tadi teman-teman dengar nggak yang tentang pengaruh lingkungan terhadap organisasi? Udah, tadi dengar ya, yang ini saya lanjut ya. Oke. Nah, jadi tadi itu kan ada, sorry, saya ulang dikit. Tadi itu kan ada yang apa namanya? Dua cara adaptasi mengenai ketergantungan organisasi terhadap lingkungan. Yang pertama itu perubahan internal, yang kedua itu menguasai dan mengubah kondisi lingkungan. Nah, di sini kita bakal bahas mengenai perubahan internal. Apa-apa saja sih yang perubahan internal itu? Yang pertama itu penyesuaian struktur organisasi. Nah, penyesuaian struktur organisasi uh, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan atau bisa dilakukan. Ada 3. Yang pertama itu kompleksitas struktur organisasi. Jadi, organisasi yang kompleks itu seharusnya memiliki lebih banyak bagian maupun jenis tugas. Jadi kalau misalnya contoh lah kayak handphone gitu kan, itu kan banyak tuh sebenarnya gampang kan, tapi kan itu ada yang LCD-nya, ada yang chipnya, ada yang covernya, ada yang baterainya, ada yang apalagi ya, layarnya, ada ya banyak kan, itu ada yang softwarenya. Itu kan cukup beragam kan, cukup kompleks kan, kalau misalnya dibilang manufaktur atau organisasi atau perusahaan. Jadi si perusahaan ini seharusnya kalau misalnya emang kompleks seperti ini nih organisasinya, jadi dibikin apa namanya, bagian-bagian yang lebih banyak gitu. Kalau misalnya organisasi atau perusahaan ini kompleks, bagian-bagiannya lebih banyak. Jadi kerjaannya makin teratur. Kalau misalnya si yang layar ya bagian layar gitu kan, bagian yang keypad ya bagian keypad gitu, yang bagian cover yang bagian cover, yang bagian baterai ya bagian baterai. Jadi mereka tuh kerjanya lebih fokus. Kemudian itu ada yang namanya peredam atau buffers. Jadi ada seorang peneliti organisasi itu yang namanya Thomson, itu menggambarkan organisasi sebagai suatu inti teknis, yaitu pelaksanaan produksi yang dikelilingi oleh sejumlah bagian peredam. Jadi inti teknis ini merupakan bagian yang mengerjakan tugas utama organisasi, misalnya produksi pada sebuah perusahaan industri atau pendidikan, pada sebuah perguruan tinggi. Inti teknis ini dikelilingi oleh sejumlah bagian peredam yang bertugas untuk meredam ketidakpastian lingkungan. Nah, untuk setiap segmen lingkungan digunakan satu bagian peredam secara khusus. Bagian peredam yang berusaha membuat kondisi inti teknis menjadi seperti sebuah sistem tertutup agar bisa berfungsi dengan cara paling efisien. Nah, bagian-bagian peredam ini misalnya bagian peneliti,
bagian pengembangan lead bank, atau keuangan, pembelian, penjualan, dan lain-lain. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini nih, ini kita gedein gambarnya ya. Ini apa namanya? Pada bagian pembelian nih, itu perdamnya itu tuh maksudnya untuk menjamin tersedianya bahan-bahan baku untuk proses produksi yang dilakukan oleh inti teknis. Nah, kalau misalnya bahan bakunya itu sulit didapatkan, maka bagian pembeli perlu menyediakan sejumlah persediaan yang dapat menjamin bahwa inti teknis tidak pernah kehabisan bahan baku untuk diproses. Kemudian, bagian penjualan. Nah, di sini nih. Penjualan, promosi, pemasaran, itu merupakan peredam inti teknis dari sisi output. Kalau yang tadi kan input kan? Oh bukan, yang tadi itu pembelian ya yang tadi. Yang ini nih dari sisi output. Ini bagian-bagian yang ini nih tanggung jawabnya untuk menjamin agar inti teknis dapat berproduksi dengan produktivitas yang tetap tanpa terganggu oleh fluktuasi atau apa ya, gejolak permintaan gitu. Jadi kalau mau permintaannya banyak atau mau permintaannya sedikit, nah si bagian yang di bawah ini pemasaran, penjualan, promosi itu mereka harus meredam agar apa namanya si barang yang dijual ini, produk yang dijual atau jasa yang dijual itu dapat stabil gitu. Nah lanjut. Yang ketiga itu ada elemen-elemen perbatasan atau boundary spanning. Itu elemen-elemen perbatasan menghubungkan dan menyelaraskan organisasi terhadap unsur-unsur penting lingkungannya. Ada dua fungsi elemen perbatasan. Yang pertama itu, fungsinya itu untuk mendeteksi dan memproses informasi mengenai perubahan yang terjadi pada lingkungan. Kemudian yang kedua itu untuk mempresentasikan organisasi terhadap lingkungan. Nah, salah satu contoh dari elemen perbatasan adalah bagian yang melaksanakan riset pasar, yang bertugas memantau perubahan selera konsumen. Melalui pemantauan ini, nah, pemantauan riset pasar maksudnya, itu dapat memberikan informasi bagi para pengambil keputusan. Gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke kegiatan belajar 3. Itu tentang diferensiasi dan integrasi. Diferensiasi organisasi itu dinyatakan sebagai perbedaan orientasi kognitif dan emosional para pejabat dari bagian-bagian dengan fungsi yang berlainan dan perbedaan struktur formal dari bagian-bagian ini. Si Lawrence dan Lorch ini peneliti lain itu mereka ini mengamati 3 bagian perusahaan, yaitu bagian penelitian dan pengembangan, kemudian bagian produksi, kemudian bagian pemasaran pada 10 perusahaan yang berbeda. Nah, penelitian si Lawrence dan Lorch ini, hasilnya itu menunjukkan kalau berinteraksi secara baik dengan lingkungannya. Ketiga bagian ini berinteraksi dengan elemen-elemen lingkungan yang berbeda, seperti gambar berikut. Nah, ini pimpinan yang di atasnya kan. Ini kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini pada bagian penelitian dan pengembangan, ini lingkungannya itu ada jurnal, ada lembaga-lembaga, ada asosiasi profesi. Kemudian pada bagian produksi, lingkungannya itu ada bahan baku, labor and shear,
peralatan, karyawan. Kemudian pada bagian pemasaran, lingkungan itu dipengaruhi oleh konsumen, biro iklan, sistem distribusi atau saingan. Jadi setiap bagian ini, intinya pada penelitian pada risetnya si Lawrence dan Lors ini, setiap bagian itu dipengaruhi oleh lingkungan yang berbeda. Maaf ya, saya agak batuk. Lanjut. Ini kita lanjut ke tabel yang ini mengenai perbedaan sasaran dan orientasi pada bagian-bagian organisasi. Kan yang tiga bagian tadi, yang bagian penelitian dan pengembangan, terus bagian produksi, terus ada lagi bagian pemasaran, itu tuh sasaran orientasinya itu berbeda. Kalau misal teman-teman lihat nih di slide ini, atau teman-teman bisa buka di di PDF-nya, soalnya di sini kepotong, atau di buku di halaman 25, itu kalau misalnya di bagian penelitian dan pengembangan, itu sasarannya itu berupa pengembangan produk. Kalau bagian produksi, itu sasarannya itu efisiensi produk. Kalau pada bagian pemasaran, itu sasarannya pada kepuasan konsumen. Kemudian kalau misal jangka waktu atau horizon waktunya, itu bagian penelitian dan pengembangan itu panjang. Kalau bagian produksi pendek. Kalau bagian pemasaran juga pendek. Kemudian bagaimana dengan jenis hubungan interpersonalnya? Maksudnya dalam bagian itu gitu kan. Kalau bagian penelitian dan pengembangan, kerjaan mereka itu hampir seluruhnya dalam rangka tugas, atau kalau misalnya bahasa kerennya udah ada SOP-nya gitu kan. Kemudian pada bagian produksi juga demikian, seluruh dalam mereka tuh udah punya rangka tugas atau task. Nah, bagaimana dengan bagian pemasaran? Itu tergantung pada sosial. Sorry. Bagaimana dengan formalitas strukturnya? Kalau misalnya bagian penelitian itu rendah, kalau bagian produksi tinggi, bagian pemasaran juga tinggi. Nah, teman-teman, ini harus teman-teman pahami, kalau semakin tinggi tingkat diferensiasi, itu akan menyebabkan tingkat pengkoordinasian bagian-bagian juga menjadi sulit. Nah, jadi maksudnya itu apa? Maksudnya kalau misalnya saking seperti yang saya bilang tadi, misalnya kayak si perusahaan handphone gitu kan, tadi kan kompleks kan ya, banyak kan bagian-bagiannya ini. Jadi karena semakin banyak ini bagian-bagiannya ini, pengkoordinasian misalnya antara yang si cover lah, sama si yang layar, sama yang keypadnya, itu tuh semakin sulit kalau misalnya semakin banyak itu bagian-bagiannya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesulitan pengkoordinasian ini, itu dibutuhkan adanya integrator untuk menjembatani perbedaan antar bagian ini. Misalnya antara si keypad sama si cover sama si layar. Ini layarnya segini nih. Ini keypadnya bentuknya kayak begini. Jadi covernya harus sesuainya lonjong atau bentuknya harus panjang gitu kan. Ini kalau yang ini pakai keypadnya sedikit. Oh, kalau ini touchscreen jadi nggak butuh keypad misalnya kayak gitu kan. Lanjut ya. Kita masuk ke ketidakpastian lingkungan dan kegiatan integrator. Nah, jadi di sini itu dia memberikan buku ini memberikan contoh ada industri plastik, industri makanan, dan industri kemasan. Jadi ketidakpastian lingkungan pada industri plastik itu tinggi. Kalau misalnya pada makanan itu sedang, kalau pada industri kemasan rendah.
Kenapa ketidakpastian lingkungan yang tinggi? Itu industri plastik itu cenderung organisasinya besar, kemudian kompleks gitu kan. Kemudian industri makanan itu sedang. Kalau industri kemasan rendah, karena cenderung perusahaannya ini kecil gitu kan, dan perubahannya itu jarang. Kemudian diferensiasi antar bagian. Itu kalau plastik itu tinggi karena banyaknya perbedaan tadi kan, banyaknya diferensiasinya itu kan, banyak bagian gitu. Kemudian kalau pada industri makanan itu sedang, kalau pada industri kemasan itu rendah. Itu akan mempengaruhi pada persen pimpinan yang terlibat atau integratornya itu. Kalau misalnya teman-teman lihat tuh kalau di di gambar ini, integrator pada industri plastik itu 22%, cukup tinggi. Kemudian menurun di industri makanan 17% dan di industri makanan 0%. Jadi ada yang penelitian yang dilakukan oleh si Lors dan Lawrence itu menunjukkan bahwa organisasi yang terdapat pada lingkungan yang sangat tidak pasti dengan diferensiasi yang tinggi, kira-kira 22% dari pimpinan terlibat dalam kegiatan sebagai integrator, seperti menjadi komite, satuan tugas, atau kelompok kerja koordinatif lainnya. Nah, begitu teman-teman. Oke, kita masuk lanjut ke mengubah kondisi lingkungan. Iya, kita masuk di mengubah kondisi lingkungan. Nah, dalam hubungannya dengan lingkungan, selain beradaptasi, organisasi juga bisa berusaha mengubah kondisi lingkungannya sehingga bisa menguasai ataupun mengendalikan lingkungannya melalui tindakan berikut. Yang pertama, itu mengusahakan terciptanya hubungan baik dengan elemen-elemen lingkungan yang terpenting. Kemudian yang kedua, berusaha mengendalikan ataupun membentuk lingkungan agar tidak berbahaya dan bisa menguntungkan bagi organisasi. Nah, ini selanjutnya kita akan menjelaskan tentang mengusahakan terciptanya hubungan baik dengan elemen-elemen lingkungan terpenting. Gimana tuh caranya? Yang pertama itu integrasi melalui merger atau penggabungan perusahaan. Kemudian ada juga yang namanya kontrak atau joint venture. Kemudian ada yang namanya kooptasi atau cooptation dan interlocking directorates. Apa itu kooptasi? Kooptasi itu usaha untuk mengadopsi seseorang yang dianggap penting dari lingkungannya. Nah, kemudian interlocking directorate itu apa? Interlocking directorate itu dasarnya mirip sih sama si kooptasi. Itu tuh seseorang yang mempunyai kedudukan penting pada beberapa organisasi lain diadopsi oleh suatu organisasi sehingga orang tersebut bisa menjadi saluran komunikasi antar organisasi. Jadi bedanya tipis nih antara kooptasi sama interlocking directorate. Kalau kooptasi itu diambil aja seseorang yang dianggap penting dari lingkungan. Tapi kalau misalnya si interlocking directorate itu seseorang yang dianggap penting dari organisasi lain. Jadi ini intinya untuk menjembatani antar organisasi. Kemudian ada yang pengangkatan eksekutif. Nah, pengangkatan eksekutif ini memberikan kesempatan untuk membina hubungan baik dengan lingkungan tempat asal eksekutif tersebut. Contohnya gitu kan, kalau di Amerika, di industri penerbangan, itu biasanya mereka
mengangkat pensiunan Jenderal Angkatan Udara untuk memudahkan terjalinnya hubungan baik antara si Angkatan Udara dengan industri penerbangan atau merupakan konsumen utama industri ini gitu. Kemudian yang kelima itu ada iklan dan hubungan masyarakat. Nah, cara tradisional untuk mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan dilakukan melalui iklan yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi selera ataupun pandangan konsumen. Nih teman-teman, tolong dibaca lagi nih mengenai arti integrasi, kontrak atau joint venture, kooptasi, interlokusi direktorat. Itu teman-teman harus ini ya, ulang lagi, cari-cari bahan yang lain. Ini sepertinya ini bakal masuk di ujian teman-teman. Jadi tolong ini ya diulang-ulang ya. Kemudian membentuk lingkungan agar tidak berbahaya dan bisa menguntungkan bagi organisasi. Bagaimana caranya? Yang pertama itu mengubah bidang kegiatan. Nah, caranya itu mengubah bidang kegiatan ini, si organisasi ini bisa memilih segmen lingkungan yang persaingan tidak terlalu berat. Misalnya karena tidak ada pembatasan gerak oleh peraturan pemerintah, persediaan bahan baku mencukupi, jumlah konsumen cukup besar dengan daya beli yang memadai, dan adanya situasi khusus yang menghambat munculnya saingan. Gitu. Kemudian kegiatan politik. Nah, dengan kegiatan politik ini biasanya organisasi itu bisa mempengaruhi bentuk-bentuk peraturan pemerintah sehingga tidak berbahaya bagi organisasi. Kemudian yang ketiga itu asosiasi pengusaha sejenis. Nah, untuk mempengaruhi lingkungan itu kadang-kadang itu terlalu berat tuh kalau misalnya dilakukan oleh hanya oleh satu organisasi. Oleh sebab itu muncullah asosiasi pengusaha sejenis yang merupakan persatuan dari organisasi yang bertujuan sama. Adanya persatuan ini, jadi ini memungkinkan gitu, memusatnya kekuatan untuk atau sumber daya yang cukup besar untuk mempengaruhi lingkungan agar si organisasi ini menguntungkan. Iya, makasih. Saya agak ini radang tenggorokan, maaf ya, agak sering batuk-batuk. Kemudian kita lanjut lagi ke nih yang slide terakhir ini. Hubungan antar organisasi. Itu ada dua alasan terpenting yang menyebabkan muncul dan putusnya hubungan antar organisasi. Yang pertama itu ada transaksi sumber. Maksudnya transaksi sumber di sini, hubungan dengan organisasi lain biasanya hubungan dengan organisasi lain biasanya terjadi karena organisasi itu memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi lain. Misalnya, saya membeli telur pakai uang. Jadi, misalnya siapa ya? Mbak Widowati misalnya kan. Mbak Widowati dia butuh uang. Terus saya butuh telur gitu. Jadi, saya membeli telur dengan uang kepada Mbak Widowati. Jadi Mbak Widowati dapat uangnya, saya dapat telurnya. Jadi ini perubahan transaksi transaksi sumber. Nah, kalau misalnya contohnya ya bisa. Tapi